Kerap-kerap ke angso duo. Ampun-ampun kami kepadonan tua-tua, maaf-maaf kami kepadonan muda-muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastilah. Jalan-jalan ke pasar Aurduri, jangan lupa membeli terasi. Menjawab salam sedikit sekali, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naikkan dikit nikmat. Jawabnya harus pakai nih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama kita hormati Ketua RT 33 Bapak Usep Saipul, Perumahan Permata Simpang Rimbo. Batang besak tempat bersandar, akar kokoh tempat baselo, daun rimbun tempat berteduh, pergi tempat bertanya, balik tempat babarito. Ketua RT itu Pak Usep Saipul yang di depan. Kalau nak gantikan kakak Pak Dani, gantilah kini dari RT 25 ke RT 33. Hah? RT 5. Yang sama kita hormati Bapak Rahmat Dani Ujung beserta Ibu Delima Purba AMD sekeluarga, yang alhamdulillah pada hari ini dan pagi ini sangat berbahagia karena bisa melaksanakan dan mengangkat kegiatan acara khitanan anak beliau. Ada 4 anak Pak Rahmat Dani, keempat-empatnya laki-laki galau. Mana ada perempuan 1 Pak? Ulang lagi, sekali lagi, diulang lagi, insya Allah. Kenapa? Pertama, tujuan daripada akad nikah suami istri itu mengharapkan anak yang soleh dan solehah. Solehah yang belum ada. Ada keluarga yang diberikan anak perempuan. Kata ibunya sama Pak Rahmat Dani, Pak, kita nak mengharapkan anak perempuan. Oke, kata Pak Rahmat Dani. Pas lahir anak laki-laki. Itu merupakan titipan Allah. Kata Pak Rahmat Dani, saya nak minta anak laki-laki. Pas lahir betul-betul laki-laki yang turun. Alhamdulillah. Ada lagi keluarga yang tak diberikan sedikit pun anak laki-laki dan tidak satu pun anak perempuan. Ada itu, ada. Karena Allah belum memberikan amanah kepada keluarga tersebut. Ada lagi keluarga itu diberikan anak perempuan dan anak laki-laki, tapi keluarga itu, orang tuanya itu menyia-nyiakan atas kelahiran anak laki-laki dan perempuan tersebut. Tak suka dia anak laki-laki, tak suka dia anak perempuan, dan tak suka kedua-duanya. Ada lagi keluarga yang mengharapkan anak laki-laki dan anak perempuan, tapi tak diberikan oleh Allah sama sekali, yang saya bilang tadi. Alhamdulillah, pada hari ini Pak Rahmat Dani dan Ibu Delima diberikan niat Pak Rahmat Dani tadi laki-laki 40. Wah, itu nikmat yang luar biasa rizki Allah berikan. Apakah akan mencoba lagi, kata Pak Rahmat Dani? Tanya ibu dulu, katanya.
Lagi bedel sini, lagi bedel sana, lagi bedel sini, lagi bedel sini. Tanya dulu ibu dulu, kalau ibu sanggup, saya sanggup katanya. Kapan waktu pembentukan panitia dulu? Pak Ramadhani ingat tahu itu. Kenapa? Dekat-dekatlah sama Pak Ustaz Saiful, sama Pak Wairuzar, sama dengan Pak Masuri. Kenapa dekat? Dekat sama Pak Chandra, saya bilang. Kenapa Pak Chandra? Kenapa? Ulangi lagi, akhirnya berhasil. Pak Chandra Wijaya, Pak Chandra Jaya berhasil, Pak Dani. Bukti nyata, bukan bohong. Ustaz itu tidak bohong, dah. Bukti nyata berhasil. Alhamdulillah. Yang sama kita belum mulai. Yang sama kita hormati orang tua kita, omnya, sepupu dari orang tuanya, baik yang dari Jakarta, ada yang dari Medan, ada yang dari Jambi, ada dari mana lagi Bu? Deri. Saya pun tak tahu itu di mana itu. Medannya. Alhamdulillah luar biasa. Ini penghargaan untuk Pak Ramadhani dan kami sekeluarga yang ada di perumahan Permata Simpang Rimbo RT 33 ini. Yang jauh-jauh sengaja datang untuk menghadirkan niat ini. Kita berdoa. Yang sama kita hormati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang berbahagia, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping yang berbahagia pada hari ini kedua orang tua, dan yang sangat berbahagia pula ananda kita, Adli Felix Ujung. Adli Ucok, kalau kami panggil Ucok. Cok, ya. Adli ya. Yang kedua Miko Alinsky Ujung. Wah, ini keren. Alinsky Ujung bin Rahmat Dani Ujung. Alhamdulillah, sekali kitan dua, besok lagi sekali kitan dua, selesai tugas Pak Dani. Itu pula enaknya kalau laki-laki kalau tu. Dua. Ibu bapak yang jauh-jauh tak juga jauh-jauh lama balik-balik. Sekali dua. Besok ada lagi. Habis lebaran lagi. Ada lagi dua. Sekali dua datang lagi. Alhamdulillah. Tak apa-apa. Kami kalau Pak Ramadhani kalau di perumahan komplek ini kami biasa-biasa baik. Kami minta-minta sama beliau biasa baik. Kenapa? Yang minimal kita minta untuk pembangunan musala dan masjid. Biasa baik. Mana orangnya? Orangnya udah ada di masjid tapi dia sering biasa sedekah. Jarang-jarang dia musala, jarang. Tapi sedekahnya aja. Bapak Iman, ya ini siapa yang membuat pembatas solat ini? Kalau kami di Jakarta, Jakarta ya. Kalau kami di Jakarta ini pembatas solat ini ulah lepel-lepel masjid kata beliau. Setinggi ini ini udah masjid ini yang buat ini. Pak sini, Bapak tahu tak siapa yang buat ini? Yang buat ini adalah Bapak Rahmat Dani. Dia yang kasih ini dikasihnya, lemarinya dikasihnya, itu belakang juga dikasihnya. Banyak amal sedekah beliau itu. Amin ya rabbal alamin. Untuk nak musala tu diisinya galang-galang. Kita tengok besok. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saung ini dari tadi mutar sini mutar sana kemana isinya mana? Tempatnya pindah-pindah terus. Ya. Nah iklan kan? Iklan. Saya tadi barusan disampaikan oleh ketua panitia. Pas duduk di sini, Ustadz nanti sebelum doa kasih ceramah sedikit. Ya sedikitlah saya kasih. Kita udah sampai yang panjang sedikit ya karena kita nyanyi saya malam tadi saya lihat luar biasa nih om-omnya Pak Dani saya bilang
Itu MC dari mana dipanggil itu? Rupanya dari Medan, dari Jakarta. Luar biasa, suaranya tinggi-tingginya. Sampai suara kita baru 2 kali kita menyanyi serak-serak basah. Beliau udah berapa lagu nyanyi masih tetap tinggi-tinggi. Dipimpin pula sama organ. Dari mana? Dari orang Kemang. Pening dia gitu. Dari orang Kemang rupanya. Tapi masih bisa lah juga dia bawa semendo jauh, lagu Kerinci masih bisa juga. Alhamdulillah. Ini berkat kerjasama Pak Suhardi dengan Pak Ramadhani juga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali kepada kita. Ada keharusan yang dilaksanakan oleh orang tua. Keharusan sebagai orang tua itu yang pertama itu adalah yang dibacakan oleh qori kita. Wa iz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Di saat Luqman itu memberikan pelajaran, mengatakan wahai anakku, di saat ia memberikan pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah merupakan suatu kezoliman yang sangat besar kepada kita. Itu siapa? Luqman kepada anaknya. Begitu juga kepada keluarga Pak Ramadhani. Mengingatkan juga kepada Adli dan Miko. Wahai Miko, wahai Adli, yang pertama, jangan engkau mempersekutukan Allah. Kenapa? Pada hari ini waktu dia lahir, pertama kita itu dianjurkan panggilan yang pertama itu adalah mendengar kalimat azan dan iqamah. Pak Dani azankan di sebelah kanan, diiqamahkan sebelah kiri. Itulah tanda pertama yang didengarkan oleh si bayi yang baru lahir tadi. Kullun mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, bersih, fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tualah yang akan membawakannya, apakah ke Yahudi, apakah ke Nasrani, apakah ke Majusi, tergantung kedua orang tuanya. Diberikan nama yang baik. Keharusan orang tua yang pertama adalah memberikan pendidikan dan moral akhlak kepada anak-anaknya. Azamu auladikum wa ahsinu adabahum akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang pertama orang tua itu, Bu, jangankan Pak Ramadhani galau-galau sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri terhadap anak, tanamkan yang pertama sifat dan nilai akhlak kepada anak-anak itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggung jawab keharusan orang tua kepada anaknya adalah memberikan makanan, minuman, rezeki kepada anak-anaknya adalah makanan yang halal dan baik. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma ghfina bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah kepada keluargaku makanan yang halal dan baik. Wa aghnina bifadlika amman siwak, dan kayakanlah, berikanlah kekayaan kepada keluarga kami, dan semuanya itu kami gantungkan kepadamu ya Allah. Itu doa-doa kita supaya kita dicukupkan oleh Allah rezeki dan diberikan kekayaan dan memberikan makanan kepada anak-anak kita dengan makanan yang halalan thayyiban, makan yang halal dan baik. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibu kenal dengan Abu Dujannah. Kenal Abu Dujannah, Pak? Abu Dujannah itu dia orang yang punya ekonominya lemah. Baju itu kadang-kadang dicuci dulu baru dipakai. Sudah dicuci kering baru dipakai. Ganti-ganti pakaian, kurang harta, tidak ada makanan, tidak punya minuman, tidak begitu banyak. Rumah pun biasa-biasa baik. Tapi Abu utama di sholat subuh. Abu Dujannah sering sholat subuh berjamaah
Tapi setelah sholat subuh berjamaah, dia tidak pernah zikir, berdoa, istighfar, tidak pernah, dia langsung balik. Sudah sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia langsung balik ke rumah. Setelah itu Rasulullah yang mengimami sholat berjamaah waktu itu. Setelah dia berdoa, ditengoknya ke belakang. Abu Dujanah tidak pernah mengaminkan setiap doanya Rasulullah. Sampai Rasulullah panggilkan, wahai Abu Dujanah, kemari engkau dan kesini engkau. Saya tanya kepadamu Abu Dujanah, kenapa setiap sehabis sholat subuh berjamaah engkau tak pernah berdoa kepada Allah? Apakah tidak ada doa yang engkau mintakan kepadanya? Apakah tidak ada harapan yang engkau mintakan kepada Allah, sehingga engkau tidak pernah mengaminkan setiap doaku, kata Rasulullah. Apa kata Abu Dujanah? Mohon maaf ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ini bukan tak mau berdoa, bukan tidak mau meminta. Kami ini keluarga yang miskin, rumah kami biasa-biasa baik, kami tak punya harta yang banyak. Tak seperti rumahnya Pak Dani, rumahnya mewah-megah, hartanya banyak. Tapi Abu Dujanah itu orang yang tak punya. Kalau saya terlambat pulang dari masjid ini, balik saya ke rumah, ketika saya balik ke rumah, anak saya itu bangun setelah sholat subuh, dia dalam keadaan kelaparan. Apabila dia dalam keadaan lapar, dia melihat ada satu pohon kurma yang buahnya begitu lebat. Apabila air hujan, jatuhlah pohon kurma itu. Itu kurma bukan punya saya, punya tetanggaku sebelah, jatuh di halaman kami. Kalau anak saya bangun, pasti dia makan itu kurma. Itu adalah makanan yang haram, dan saya tak sanggup mempertanggungjawabkan apabila anak saya itu makan dengan makanan yang haram. Di suatu saat saya masukkan telunjuk tanganku ke dalam mulut anakku, saya pukulkan lehernya supaya kurma yang makan tadi bisa keluar, karena saya tak sanggup menanggung azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu rupanya akibat Abu Dujanah itu pulang cepat. Siapa punya kurma itu, kata Rasulullah? Ini rumah saya, ini rumah tetangga saya yang non muslim. Tengah-tengah itulah pohon kurma besar tinggi, buahnya banyak. Kalau jatuh masuk di perkarangan saya. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, coba lihat buah kurma itu, pohon kurma itu, coba belikan sama orang yang non muslim yang punya tadi. Berapa dia nak jual? Rupanya setelah Abu Bakar tanya tadi, dijualnya 10 kali lipat mahalnya dibandingkan dengan pohon yang selainnya. Akan tetapi Abu Bakar tetap membelikannya. Walaupun engkau jual 10 kali lipat, tetap aku belikan dengan cash, bukan ngutang. Bangga si yang punya kurma tadi. Dibilangnya sama istrinya, wahai istriku, kurma itu sudah dibelikan oleh Abu Bakar dengan harga 10 kali lipat daripada harga yang ada. Kita mendapatkan untung yang banyak dan besar, tapi pohon kurma itu masih juga tegak di halaman kita. Tidak ada ruginya kita. Akhirnya setelah dibelikan Abu Bakar, baru Abu Bakar panggilkan Abu Dujanah. Wahai Abu Dujanah, kurma ini sudah saya belikan. Mulai saat ini engkau halal memakankan kurma ini, dan pohon kurma ini menjadi milik engkau sekeluarga, wahai Abu Dujanah. Apa kata Abu Dujanah? Terima kasih banyak wahai Rasulullah, wahai Abu Bakar, engkau telah membelikan sebatang kurma. Tapi semalam, di saat malam itu, kekuasaan Allah, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah berkehendak lain. Pohon kurma yang tegak di halaman yang punya tadi bergeser di halaman rumahnya Abu Dujanah. Begitulah kekuasaan Allah memindahkan pohon kurma tadi, karena orang tuanya selalu memberikan makanan yang halal dan baik kepada anak-anak. Itu keharusan yang kedua yang harus dilakukan dan diberikan tanggung jawab orang tua memberikan kepada anak-anaknya. Yang ketiga, yang terakhir, tenung sebentar. Yang terakhir, berikanlah keharusan orang tua kepada anaknya adalah rasa kasih sayang yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Rasa kasih sayang dan adil.
Kenapa? Adli juga iri Pak Ramadhani. Kalau dia itu bapaknya itu selalu bersama anak yang paling kecil. Setiap pergi yang kecil selalu dibawa. Setiap pergi Miko selalu dibawa. Kata yang tua, Adli, saya tak pernah dibawa sama bapak saya sama sekali. Itu tidak adil terhadap anaknya. Tapi kan saya punya harta banyak. Rasa sayang saya kepada anaknya, apapun yang dimintakan oleh anak, saya berikan kepada anak-anak. Itu pun salah. Yang perlu rasa kasih sayang itu adalah muru auladakum bisolah wahum abnaun sab'in sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk melaksanakan sholat apabila ia sudah masuk umur 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abnaun asrin sinin. Pukulkan anaknya kalau anak itu sudah masuk umur 10 tahun. Wafarriqu bainahum fil madaji. Engkau pisahkan tempat tidurnya kalau di rumah itu ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Rupanya ada anak perempuan di sana. Biarkanlah yang campur elosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah janji sama Pak Ketua tadi, saya cuma sedikit. Dia sedikit. Saya jarang. Apa permohonan Ketua Panitia, itu yang saya kerjakan. Saya pernah tabligh akbar di Sungai Penuh. Jauh saya ke Sungai Penuh Kerinci sana. Tapi kata Pak Camat dia, Pak Ustaz jangan panjang-panjang, 30 menit cukup. Sudah 30 menit. Tapi ingat, honor saya jangan dipotong. Tak dipotong sama sekali honor itu. Tak apa-apa minta sedikit Pak Ramadhani, honor dia jangan dipotong. Berarti yang nambah nanti dia ya? Ya, itu masih padang, ambilnya. Ya, lanjut. Nah, ini salah lagi, sudah Assalamualaikum. Ya, semoga nanti kita ini kita mengharap dan berdoa supaya anak kita Miko dan Adli menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi bangsa dan agamanya, dan bisa bermanfaat untuk lingkungan sekeluarga yang ada di perumahan Permata Simpang Rimbu RT 25. Dan harapan kita di sambil kita kitanan, sebentar lagi kita akan mendapatkan dan mengharapkan pertemuan kita di bulan suci Ramadan. Perbanyakkanlah kita berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang baik. Jalan setapak menuju puncak itu adalah Sya'ban. Sya'ban inilah jalannya setapak. Puncaknya itu adalah Ramadan. Semoga kita dipertemukan kita di bulan suci Ramadan. Yang pertama, kita harus saling memaafkan. Pertama, sebagai anak Adli, Miko, sebelum Ramadan itu masuk, kamu ambilkan tangan. Adli, sebelum Ramadan ini masuk, ambilkan tangan bapakmu Pak Ramadhani Ujung dan Ibu Delima Purba AMD. Kamu minta maaf, cium tangannya, katakan ayah, papa, papi, bahwa sebentar lagi Ramadan. Maafkan kesalahan. Kalau Miko banyak salah, salahkan. Kalau minta maaflah. Kalau Adli banyak salah, ambil tangannya, cium dan minta maaf. Yang kedua, istri sama suami saling memaafkan. Jangan ego. Rijalun qawwamun 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pelindung daripada wanita. Maka istrilah yang ambil duluan tangan laki-lakinya. Sebentar lagi Ramadan akan masuk. Maafkan semua kesalahan, kealpaan sebelum Ramadan ini masuk. Yang ketiga, saudara antara kita sesama kita, saudara muslim dengan muslimah yang lain, untuk anak tangga mimbar. Setiap anak tangga itu yang naik, yang mengucapkan amin, amin, amin. Rasulullah sahabat bertanya, siapakah yang berdoa ya Rasulullah?
itu adalah malaikat Jibril yang berdoa. Saya aminkan setiap doa-doa malaikat Jibril tadi. Semoga kita dipertemukan di bulan suci Ramadan, kita bisa beramal dan berbagi di bulan suci Ramadan, dan insya Allah di yaumil yang dikatakan hari kemenangan nanti, kita dalam Idul Fitri kembali kepada fitrah kita masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat-Mu ya Allah. Kami tadahkan kedua tangan kami memohon kehadapan-Mu di pagi yang baik dan mulia ini. Kami hadir dan mengangkat acara khitanan anak kami Adli Felix Ujung dan Miko Alinski Ujung bin Rahmat Dani. Semoga dengan khitanan ini menjadi pertemuan yang Engkau berkahi dan rahmati, dan menjadi anak yang soleh yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Allahumma ja'alna jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarrukana min ba'dihi tafarrukan masuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini menjadi pertemuan yang Engkau berkahi dan rahmati, dan perpisahan setelah ini menjadi perpisahan yang terpelihara. Allahumma sallimna sallim dinana wa sallim ajsadana wa sallim amwalana min bala'id dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, selamatkan diri kami dan keluarga kami dalam agama kami. Selamatkanlah diri kami dan keluarga kami dari diri kami sendiri ya Allah. Selamatkanlah kami dan jagakanlah harta kami. Berikanlah kami kehidupan akhirat dengan layak-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna wa auladina wa zurriyatin bi ismin Adli Felix Ujung dan Miko Alianski Ujung, wa min zurriyatin min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'al wa iyyahuma min ahli su'i wa ahli dhair, warzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa hulukan hasanan wa taufiq wa ta'ati wa bahban nabiyyin. Ya Allah, jadikanlah anak kami Adli dan Miko ini menjadi anak yang ahli ilmu dan ahli kebaikan. Jauhkanlah ia dari keburukan dan kejelekan. Jadikanlah dan panjangkan usia dan umurnya. Perluaskanlah rezekinya, sehatkanlah selalu badannya, fasihkanlah lidahnya, dan selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan fasih dalam mengucapkan dan membaca Al-Qur'an-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna, Allahumma ya Allah ya Tuhan yang Maha Penghimpun, himpunkanlah hati kami dalam menegakkan syariat-Mu ya Allah. Kukuhkanlah hubungan dan ikatan hati kami dalam silaturahim yang tak terputuskan. Sinarilah hati kami dengan pancaran nur cahaya-Mu ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Sya'ban ini, pertemukanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabana wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim.